Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 tahun yang lalu, seseorang bertanya kepada saya, Ustadz, katanya, itu berbeda-beda orang itu tentang bid'ah. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah tidak ada. Ada yang mengatakan ada. Bid'ah mazmumah juga ada. Ada yang mengatakan tidak ada, bid'ah hanya satu. Yang dolalah itu sesat. Jadi bid'ah dolalah, bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah hasanah. Karena kesesatan tidak ada yang baik. Nah, tidak ada kesesatan yang baik. Ternyata setelah dipelajari ada sesat yang baik. Itu pengecualian. Nah, ada sesat. Tersesat malah baik. Ya, kenapa sampai ke sini? Aku tersesat sampai ke sini. Tapi bagus juga. Nah, ada nanti satu sisi di antara beribu-ribu sisi, ada satu sisi kesesatan yang baik. Beribu-ribu dusta tersisip, ada satu dusta yang baik, yang disebut dengan dusta putih, dusta hasanah. Jadi ada dusta yang baik, ada bid'ah yang baik. Di antara 1000 bid'ah ada satu bid'ah yang baik. Di antara 1000 dusta ada satu dusta yang baik. Nah, lalu Ustaz katanya, bagaimana itu perbedaan seperti itu? Guru ini berpendapat begini, guru ini berpendapat lain lagi. Lalu saya catat sebuah syair. Syair itu saya nyanyikan karena anak remaja waktu itu, pesantren kilat tingkat SMP. Bunyinya begini. Sengaja aku bertanya kepadamu, berbeda guru bisakah menyatu? Salafi dan Syafi'i itu guru, sama-sama cerdas berbagi ilmu. Albani dan Syafi'i itu guru, sama-sama cerdas berbagi ilmu. Walaupun mazhab kita berbeda, mazhabmu pun yang lain pula, namun keindahan agama itu terletak pada akidah yang satu. Sepanjang kesalahan kecil-kecilan kita bisa berganding tangan. Sepanjang kekhilafan bisa dimaafkan. Perbedaan yang kecil-kecil di awal Ramadan menambah indahnya saat Lebaran. Jadi ada perbedaan kecil-kecilan tentang furu', bukan usul, tentang furu'. Apa itu bid'ah hasanah dan bid'ah mahmudah? Kita dengarkan dari Kiai Haji Syukran Ma'mun yang umurnya hampir 100 tahun. Masya Allah. Itu kalau kita kembali pada Al-Quran. Lalu di dalam istilah kita sekarang itu, al-bid'ah itu segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kan? Ya. Jadi segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu namanya bid'ah. Timbul satu pertanyaan, apakah segala barang baru yang tidak ada zaman Rasulullah kemudian sekarang ada, apakah itu pasti jeleknya? Jadi kita sekarang bikin nalar dengan akal sehat.
dengan akal sehat. Ya. Akal yang sehat pasti jawabannya sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah mungkin baik dan mungkin jelek. Nah itu dia. Jadi sesuatu yang baru yang tak pernah ada pada masa Rasulullah itu disebut dengan bid'ah. Tapi kata Umar bin Khattab ada bid'ah hasanah yang disebut dengan istilah ni'mal bid'ah hadza. Sebaik-baik bid'ah inilah dia. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, rupanya ada. Tapi kok sampai begitu pedas? Orang-orang yang berbuat bid'ah harus ditindas, harus dimusnahkan dari muka bumi. Itu lantaran pelopornya dahulu di Arab itu orangnya gugup dan gagap sekaligus emosi. Tidak ada orang yang gagap yang tidak emosi. Jadi ketika dia menyampaikan ini dengan kemarahan diiringi dengan emosi, orang-orang yang lain yang punya jiwa emosi juga menangkapnya juga. Jadi gara-gara orang yang menyampaikan ini karena mempunyai bakat gugup, gagap dan emosi, nah ditangkap pula oleh orang gagap dan emosi. Akhirnya emosi itulah yang menjalar dari tahun ke tahun, dari orang ke orang, dari buku ke buku. Padahal pernyataan ini tidak perlu dijawab dengan emosi, tapi jawablah dengan akli, dengan akal yang sehat. Nah, makanya saya sampaikan kepada remaja 20 tahun yang lalu. Sengaja aku bertanya kepadamu, berbeda guru, bisakah menyatu? Nah, jadi berbeda guru ternyata bisa menyatu. Karena itu banyak-banyaklah kita bermuzakarah, membaca dan mengadakan tolaah terhadap buku-buku yang berbahasa Arab. Karena istilah bid'ah itu dari bahasa Arab. Nah, kita lanjutkan mendengar. Itu pasti jawabannya benar. Berkata pasti baiknya salah. Salah. Berkata pasti jeleknya salah. Iya. Apakah bid'ah itu pasti baiknya? Dikatakan pasti baiknya salah. Dijawab pasti jeleknya juga salah. Yang benar, lihat bid'ah itu kayak apa. Nah, kalau bid'ah itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, tentu ini bid'ah yang tidak baik. Kalau sesuai dengan Quran dan hadis, tentu ini bid'ah yang baik. Jadi lihat bid'ah itu kayak apa bentuk bid'ahnya itu. Ini namanya akal sehat. Nah, itu akal sehat. Kalau Imam Izzuddin membagi bid'ah itu kepada 5. Ada bid'ah yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Nah, bid'ah yang haram inilah yang disebut dhalalah. Misalnya sholat subuh dilakukan 3 rakaat. Iya, dhalalah, sesat. Kenapa? Karena sholat subuh itu merupakan ibadah mahdoh, ibadah khusus. Ada tata caranya, syarat rukunnya, ada waktunya. Nah, berbeda dengan ibadah membaca Yasin. Boleh pagi, boleh sore, tak ditetapkan waktunya. Dan boleh tidak dibaca surat Yasin, diganti dengan surat Al-Kahfi, boleh. Jadi membaca Yasin itu adalah ibadah ghairu mahdoh. Sambil nyetir juga boleh baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Terus kita baca kapan-kapan saja. Jadi kenapa dilarang orang mengerjakannya di malam Jumat? Malam Selasa juga boleh. Malam Jumat itu dikhususkan itu membaca Al-Quran itu karena orang mengumpul banyak di malam Jumat itu. Apalagi Jumat itu dikatakan oleh Rasulullah Sayyidul Ayyam. Al-Jum'ah itu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah penghulu dari semua hari. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Masya Allah. Kita dengarkan sedikit lagi. Sedangkan di pokoknya zaman Nabi tidak ada bid'ah masuk neraka. Itu menurut saya kurang sehat berpikirnya. Masya Allah. Yang sehat bagaimana bid'ah itu? Bid'ah itu mungkin baik, mungkin jelek. Lihat. Nah, pertama kali di samping Al-Quran berkata Badi'us samawati, Allah itu pembuat bid'ah. Nah, di dalam hadis Rasulullah, baca dalam kitab Sarahnya Sahihul Bukhari, di dalam sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah, Iya. zaman Rasulullah tidak pernah ada. Tidak ada. Iya, betul. Sholat tarawih zaman Sina Abu Bakar tidak pernah ada. Iya, 2 tahun meraih. Kemudian Sina Umar ketika melihat 12.000 penduduk Madinah, 12.000. setiap malam pergi keluar sembahyang tarawih sendiri-sendiri. Nah, disitulah Sayyidina Abu Bakar berpikir, alangkah baiknya kalau sholat ini saya bikin berjamaah. Ditunjuklah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ya, dia Ubay bin Ka'ab ditunjuk menjadi imam. Masya Allah. Karena suaranya bagus, maka berbondong-bondonglah orang di malam Ramadan sholat tarawih namanya. Nah, jadi bagaimana kalau di zaman Rasulullah apakah tarawih namanya? Belum dinamakan tarawih karena masih berpencar, tidak berimam-imam dan dilakukan sendiri-sendiri. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau tidak datang? Padahal orang sudah ramai. Kata Rasulullah, aku takut sholat malam itu, Ramadan itu diwajibkan. Jadi Rasulullah tidak mau membebani umatnya. Nah, sholat tarawih sedangkan sunat tidak diwajibkan. Banyak orang yang rela sholat tarawih dan kadang-kadang dia tidak sholat 5 waktu, tapi sholat tarawihnya akur. Kenapa? Ada kesediaan untuk sholat di malam Ramadan itu tinggi. Entah bagaimanalah, ada aura-aura keinginan beribadah di bulan Ramadan itu tinggi sekali. Allah. Dengan saya, tentu Rasulullah milih Ubay bin Ka'ab karena Qur'annya bacanya bagus, suaranya enak. Sehingga orang yang menjadi makmum 20 rakaat itu, 23 rakaat itu dengan suara yang enak dan Qur'annya tentu semakin khusyuk. Nah, itu keyakinan saya. Mengapa milih Ubay bin Ka'ab? Setelah sholat tarawih berjalan dengan tertib, disitulah persilakan saudara-saudara saya dari golongan Salafi atau dari golongan Wahabi yang saya cintai, tolong baca di kitab ini. Disitulah Sayyidina Umar berkata, bid'atul nikmatul bid'ah hadi. Ini sebagus-bagus bid'ah. Nah, dalam bahasa Arab ada nikmah, ada bi'sa. Nikmah adalah sebaik-baik, bi'sa sejahat-jahat. Jadi kalau nikmal bid'ah atau nikmatul bid'ah, haza sebaik-baiknya bid'ah, inilah dia. Yakni sholat berimam-imam di malam Ramadan. Masih banyak contoh yang lain. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, nanti kita sambung lagi. Ilahuna sampai di sini. Arju minkum afwan, aku harapkan maaf darimu. In wajadtum fiha khata'at, jika Anda dapati ada kesalahan dalam pengucapan saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau video saya ini kurang panjang, setelah ini disambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.